Putusan PN Jakarta Pusat atas gugatan perdata Partai Prima yang menghukum KPU untuk tidak melanjutkan sisa tahapan pemilu 2024 menuai polemik. Padahal jadwal tahapan pemilu sudah ditetapkan dalam peraturan KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, bagaimana seharusnya menyikapi putusan ini? Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Di antaranya ada anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Mbak Titi Anggraini, dan melalui sambungan telepon. Dan ada juga pakar hukum tata negara Universitas Brawijaya, Pak Aan Eko Widiarto. Selamat pagi, Pak Aan. Selamat pagi, Mbak Titi. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak Timi, Prof. Aan. Pagi. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya mungkin agar kita memahami dasarnya dulu nih, Mbak Titi mungkin bisa menceritakan apa sih sebenarnya yang digugat oleh Partai Prima ini, kok bisa tiba-tiba kita mendengar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini memutuskan bahwa tahapan pemilu harus ditunda. Apakah sebesar itu permasalahan yang sedang digugat di dalam peradilan tersebut, Mbak Titi? Iya, jadi Partai Prima ini sebelumnya dia sudah melakukan upaya hukum ke Bawaslu dan juga ke PT UN untuk mempersoalkan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Jadi baik di Bawaslu, baik di PT UN, upaya hukum dari Partai Prima ini tidak diterima atau ditolak begitu ya. Lalu kemudian setelah langkah berdasarkan sistem penegakan hukum pemilu dilakukan dan itu diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi sedikit ilustrasi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu mengatur kalau ada pelanggaran administrasi dalam pendaftaran dan verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu diselesaikan oleh Bawaslu. Ini pelanggaran administratif pemilu, soal tata cara, prosedur, mekanisme. Nah, kalau kemudian ada keberatan yang berupa sengketa proses, jadi terkait dengan keputusan yang dibuat oleh KPU, maka jalurnya lewat Bawaslu. Nah, kalau tidak puas lewat Bawaslu, misalnya tidak menerima putusan dari Bawaslu, bisa upaya hukum pertama dan terakhir kali di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Nah, ini semua sudah dilakukan oleh Prima. Tapi di PT UN, upaya hukum Prima itu ditolak karena dinyatakan Prima ini tidak mengikuti verifikasi faktual, jadi tidak bisa diproses di PT UN. Di Bawaslu pun, Bawaslu sempat meminta agar Prima ini dilakukan proses verifikasi ulang. Dan itu juga sudah diberikan kesempatan oleh KPU, tapi tetap tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian setelah KPU melalui semua proses ini, tahapan-tahapan yang dikemas di dalam Undang-Undang Pemilu kita, namanya Sistem Penegakan Hukum Pemilu ya, atau Electoral Justice System, yang memang disediakan oleh Undang-Undang Pemilu. Ternyata Prima ini mengambil jalur di luar Undang-Undang Pemilu. Jalurnya lewat mana? Jalurnya lewat perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi Prima mempersoalkan kerugian material dan imaterial karena menganggap bahwa KPU itu tidak sungguh-sungguh menindaklanjuti hasil putusan proses adjudikasi di Bawaslu. Jadi dia menderita kerugian. Kerugiannya apa? Kerugiannya adalah Prima tidak bisa menjadi peserta pemilu, begitu ya. Nah, karena Prima tidak bisa menjadi peserta pemilu, dia mengajukan sejumlah petitum. Nah, itu hubungannya dengan penundaan di mana kalau begitu? Bukankah ini lebih kepada, kalau tadi Anda mengatakan ini perdata, biasanya kayak kita kenal perdata sebagai ya udah minta ganti rugi seperti yang disebutkan tadi. Tapi hubungannya di mana kalau begitu, Mbak Titi? Nah, pertama ini prosesnya di luar sistem keadilan pemilu atau di luar sistem penegakan hukum pemilu. Dia tidak menjadi bagian dari electoral justice system. Nah, yang kedua adalah ini yang uniknya. Kalau ini persoalan perdata, kan mestinya menyangkut subjek hukum perdata Partai Prima dan juga KPU. Meskipun kalau kita baca, misalnya ada Perma nomor 2 tahun 2019, kalau perbuatan melanggar hukum oleh badan publik, itu diselesaikan lewat PT UN begitu ya. Tapi ini kan dia mengambil lewat Pengadilan Negeri. Yang uniknya adalah amar dari putusan ini memerintahkan misalnya penghentian tahapan. Dan itu spesifik. 2 tahun, 4 bulan, 7 hari yang ternyata dihitung dari simulasi waktu dari tahapan yang sudah diatur oleh KPU. Jadi KPU itu menerbitkan tahapan dan jadwal pemilu di dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 yang kalau dijumlahkan sampai dengan putaran kedua itu total ya durasinya adalah 2 tahun 4 bulan 7 hari. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan bersama, kenapa bisa yang urusan privat
ternyata ekses atau dampaknya juga menyasar seluruh tahapan pemilu yang lain dan juga peserta pemilu yang lain. Kalau kemudian tahapan semua dihentikan, berarti kan aktivitas dari peserta pemilu yang lain tidak boleh berlanjut. Iya. Peserta pemilu kan sudah ditetapkan ya tanggal 14 Desember 2022. Ya, pada waktu itu 17 partai, lalu ada upaya hukum dari Partai Umat dan kemudian menjadi 18. Nah harusnya misal ini kalau kita bicara ya, kalau persoalannya adalah persoalan privat antara Partai Prima dan KPU, yang diurus itu hanyalah soal Partai Primanya saja. Itu dia. Dan itu di beberapa masalah hukum pilkada dan pemilu ada tuh. Jadi diperintahkan nih diproses ulang nih si partai ini, atau kalau di pilkada calon tertentu. Tapi kan ini tidak. Ini akhirnya dampaknya ke semua peserta pemilu dan keseluruhan tahapan pemilu. Jadi urusan privat berdampak pada hukum publik tata kelola pemilu secara keseluruhan. Dan kalau dihentikan, otomatis kita akan melampaui nih tahapan yang sudah kita jadwalkan, di mana 1 Oktober harus ada pelantikan anggota DPR, 20 Oktober harus ada pelantikan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Ini yang justru menjadi pertanyaan besar kita, Mas Timi ya. Upaya hukumnya di luar skema pemilu dan substansinya jelas-jelas juga bertentangan dengan undang-undang pemilu, termasuk juga dengan konstitusi kita. Berarti kok bisa gugatan perdata ini bisa sampai memutuskan sesuatu yang berdampak begitu besar? Sebenarnya ini pun masih menjadi pertanyaan sebenarnya gitu ya, kok bisa gitu ya, tidak bisa lantas mudah dipahami juga atau secara logika langsung masuk gitu. Saya langsung ke Pak Aan kalau begitu. Kita sudah mendengar nih latar belakangnya kenapa kasus ini bisa mencuat dan bagaimana kok ujung-ujungnya bisa keluar putusan seperti itu yang tadi ternyata sebenarnya masih menyisakan pertanyaan nih Pak Aan. Nah, apakah memang ini kalau menurut Anda Pak Aan, ada yang mengatakan bahwa ini cacat nih putusannya. Sebenarnya apa yang diputuskan itu tidak berkewenangan juga pengadilan tersebut untuk memutuskan hal sebesar itu, dan kalau nanti dijalankan ya KPU-nya jadi salah juga gitu, atau bagaimana status hukum dan apa yang harus dilakukan KPU nih Pak Aan? Ya, ini memang persoalan dasarnya adalah yang disebut dengan yurisdiksi dan tepatnya adalah kompetensi absolut dari peradilan umum gitu ya. Pengadilan negeri itu kan sebenarnya masuk dalam ranah peradilan umum yang ada di lingkungan Mahkamah Agung. Nah, undang-undang sudah menentukan ya terkait dengan sengketa atau kalau ada perselisihan ya sengketa proses sebagaimana tadi Mbak Anggreni sebutkan, bahwasanya kalau ada calon peserta pemilu ada sengketa proses pemilu, maka itu menjadi kompetensi absolut dari peradilan tata usaha negara. Jadi bukan peradilan umum atau dalam hal ini adalah pengadilan negeri, tapi seharusnya adalah di PT UN. Ini di pasal 470 ya dari Undang-Undang Pemilu menyebutkan demikian. Nah, kalau yang terjadi sekarang itu diputuskan ya sengketanya adalah di pengadilan negeri dengan dalih adalah perbuatan melawan hukum, paling maksimal ya putusannya itu hanya untuk memulihkan hak, memulihkan hak, bukan terkait dengan sistem pemilu, proses pemilu, tahapan pemilu, tidak, tapi hak yang merasa hak hukumnya itu dilanggar oleh pihak yang lain. Nah, kita lihat memang di dalam petitum dari para pemohon Partai Prima ini, itu memang seperti yang Mbak Anggreni tadi sampaikan, itu adalah material dan imaterial. Nah, masalahnya kan yang imaterial ini mereka minta kerugiannya itu dipulihkan dengan cara sisa tahapan pemilu yang ada sekarang ini tidak dilakukan dan ditambah lagi. Kan begitu, persoalannya begitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya putusan dari pengadilan negeri itu erga omnes. Erga omnes itu berlaku untuk semuanya, tidak hanya untuk Prima yang mengajukan gugatan yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar begitu. Tetapi memang ada kewenangan sebesar itukah peradilan ini? Tidak ada. Jadi meminta sesuatu yang sebenarnya tidak ada kewenangangannya juga di pengadilan tersebut gitu ya Pak. Betul. Dan ini adalah wewenang PT UN, bukan wewenang pengadilan negeri begitu. Ini yang harus diletakkan betul. Nah, apa implikasi hukumnya? Menurut saya batal demi hukum karena tidak berwenang. Ya, kalau tidak berwenang ya dianggap tidak ada mulai dari awal. Nah, semoga nanti dalam tingkat peradilan berikutnya ya dibanding, bahkan nanti kalau misalnya tidak puas sampai ke kasasi, ya tidak dikabulkan begitu, atau ini dianulir ya putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Jadi memang
bisa dibilang bukan yurisdiksinya, tidak tepat juga karena ini kasus perdata, tiba-tiba kok mengikat ke pihak-pihak di luar dari yang berkasus. Kalau perdata kan biasanya mengikat kepada mereka yang memang tergugat dan menggugat di dalam kasus perdata tersebut gitu ya, Pak An ya, sehingga ini yang membuatnya akhirnya batal demi hukum. Tapi proses batal demi hukumnya ini apakah ada proses menuju ke sana, Pak An? Ataukah ya udah KPU tidak usah menganggap sama sekali? Ataukah ada proses yang nanti akan bisa menyatakan bahwa putusan yang sudah diketok palu ini akan batal demi hukum, Pak An? Ya, batal demi hukum itu juga harus tetap ada putusan yang membatalkan. Oke. Hanya nanti bedanya, kalau batal demi hukum itu dianggap tidak ada putusan itu, sehingga dampak-dampak akibat hukum yang muncul ya setelah putusan itu diketok itu dianggap tidak ada. Beda dengan dapat dibatalkan. Kalau dibatalkan itu adalah setelah putusan yang membatalkan, itu dianggap tidak ada. Tapi kalau batal demi hukum, maka akibat hukum setelah putusan ini ada itu dianggap tidak ada. Oke, dan akan ada prosesnya begitu ya yang akan dijalani untuk hal tersebut gitu ya. Ada proses. Nah, saya khawatir ini Mas Ngati. Ya. Jadi di Undang-Undang 17 di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu di pasal 517 itu ada ketentuan. Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara itu dipidana. Nah, saya khawatir ini ada timbul masalah baru lagi kalau seperti ini. Kalau hakim dianggap menggagalkan pemungutan suara ya, kemudian ada yang mengadukan ini ke tindak pidana, wah ini bisa aja masuk ke 517. Hakimnya justru? Ya, karena kan ini dalam konteks menggagalkan pemungutan suara dan karena tidak punya kompetensi tadi itu. Oke, nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini. Kita jeda sebentar, kami akan segera kembali di Sapa Indonesia Pagi. Saya ke Mbak Titi, kalau begitu ke tahapan pemilu dan kepada Partai Prima, apa efeknya, apa kedepannya, apa yang harus dilakukan oleh masing-masing partai, baik itu yang peserta pemilu maupun oleh Partai Prima sendiri terkait dengan keputusan dan kemungkinan ada banding ataupun gugatan terhadap keputusan ini, Mbak Titi? Ya, ini memang putusan yang agak unik ya, karena di dalam amarnya sendiri itu hakim menyatakan meskipun ada upaya hukum banding, tetapi putusan itu bisa langsung dieksekusi. Ya. Nah, saya kira terkait ini juga KPU tidak bisa langsung mengeksekusi dengan menghentikan tahapan. Karena mengapa tadi ya sudah disampaikan bahwa ada persoalan kompetensi absolut atau yurisdiksi dan juga konstitusionalitas pemilu yang bermasalah begitu. Jadi kalau menurut saya KPU dalam hal ini pertama tetap harus melanjutkan tahapan sesuai dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. Jadi tahapan tetap harus berjalan seperti biasa. Yang kedua, KPU kan juga sudah menyatakan akan melakukan upaya hukum banding. Nah, ini yang dalam pandangan saya KPU harus menyiapkannya dengan sangat serius. Karena kalau kita perhatikan putusan 757 itu ya, KPU itu kalau kita lihat dari sisi bukti hanya mengajukan 20 alat bukti. Jadi saya mungkin menduga karena KPU saking yakinnya begitu ya bahwa ini kompetensi absolutnya bukan di pengadilan negeri, sehingga mungkin agak santai di dalam merespon upaya hukum di pengadilan negeri. Nah, ini jadi evaluasi nih bagi KPU supaya tidak kemudian menyepelekan apapun upaya hukum yang dilakukan oleh calon peserta pemilu atau pihak-pihak terkait. Nah, yang berikut kepada partai politik peserta pemilu yang sudah ditetapkan 18 partai politik dan juga 6 partai politik lokal di Aceh, ya saya kira prosesnya tetap berjalan seperti biasa. Kan sekarang sedang pemutakhiran data pemilih ya sampai 14 Maret. Itu harus diawasi. Lalu di bulan April akan dimulai diumumkan pendaftaran calon. Pendaftaran calonnya akan berlangsung tanggal 1 sampai 14 Mei 2023. Kalau tidak ada aral melintang. Jadi ya Partai Prima saya kira juga harus mengikuti proses ini ya, karena putusan ini juga belum inkrah. Kira-kira begitu Mas. Oke, jadi itu yang sebenarnya ya dijalankan saja sesuai dengan tahapannya sambil menunggu proses ini yang sebenarnya kalau meskipun dikatakan bisa diterapkan semerta-merta tapi tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Yang penting KPU lebih siap gitu ya menghadapi kalau memang ini banding. Nah, saya ke Pak Aan. Banding artinya apa nih kalau begitu Pak An? Apakah akan menghadapi hal yang sama lagi dalam arti bisa saja keputusan yang dianggap
tidak sesuai yurisdiksinya ini diperkuat lagi di pengadilan tinggi, dan apa efeknya nanti? Ataukah justru memang harus banding untuk menegaskan bahwa keputusan ini tidak tepat, bukan yurisdiksinya, sehingga di tahap banding nanti akan lebih jelas mengenai sebenarnya lingkupan dari keputusan terhadap gugatan ini apa saja dan bisa diluruskan. Ya, baik Bang Timothy. Jadi memang fungsinya peradilan tingkat tinggi dan kasasi itu adalah juris ya, bukan yudek faksi. Kalau yudek faksinya sudah di pengadilan negeri ini mengadili soal faktanya. Ya. Nah, nanti kesesuaian penerapan hukumnya atau yudek faksinya itu ada di pengadilan tinggi dan di kasasi di Mahkamah Agung. Nah, kita harapkan memang pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung memang betul-betul bisa memahami bahwa ini adalah bukan yurisdiksi dari pengadilan negeri, tapi ini adalah dari PT UN. Seharusnya kalau sudah diputus oleh PT UN, seharusnya ya sudah final and binding dan tidak ada upaya hukum lagi gitu. Itu sudah ada kepastian hukum. Gitu. Nah, seharusnya itu yang harusnya dilakukan. Memang dalam petitum dan dalam putusan ini disebutkan with forbear by forage. Nah, kalau itu terjadi, itu maknanya adalah putusan itu dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta. Yeah. Ini kuncinya tadi menyatakan bahwa hasilnya putusan ini batal demi hukum. Kenapa kalau sampai with forbear by forage ini dilakukan, maka misalnya ini, tapi alhamdulillah tadi KPU menyatakan dengan tegas tidak akan menjalankan putusan ini. Tapi kalau toh seandainya KPU menjalankan putusan ini itu juga tidak salah, karena dalam petitumnya disebutkan bisa dilaksanakan lebih dahulu gitu ya, sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, ini saya kira memang pentingnya menyatakan bahwa putusan ini batal demi hukum oleh peradilan di yudek jurisnya. Membatalkan itu apakah lantas nanti Partai Prima bisa mengatakan bahwa ia direbut hak untuk keadilannya karena secara keputusan ini sebenarnya sudah dimenangkan tapi dibatalkan gitu, sebuah keputusan yang mereka anggap sah gitu? Ya, vonisnya kan banyak. Ya, vonisnya kan banyak. Tidak hanya satu item tadi yang nomor 5 itu ya yang penundaan. Jadi kalau perkara ganti materialnya tetap dikabulkan, kemudian ada putusan lain ya, karena kan dalam suatu putusan itu diputus adil-adilnya begitu. Yudek faksi yang akan menentukan. Jadi tidak seluruh keputusan ya, tapi bisa kepada poin-poin keputusan yang memang dianggap meresahkan tadi atau memang tidak sesuai dengan yurisdiksinya, sehingga kewenangan tersebut tidak bisa dijalankan atau putusan tersebut tidak bisa dijalankan. Baik, semoga ini bisa cukup jelas bagi masyarakat yang menyaksikan. Mbak Titi, ada satu yang harus ditekankan bahwa dalam Undang-Undang Pemilu tidak dikenal penundaan pemilu karena putusan pengadilan, apalagi di luar skema penegakan hukum pemilu yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Kita memang mengenal ada pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Itu penyebabnya adalah satu, adanya kerusuhan, yang kedua gangguan keamanan, yang ketiga adalah bencana alam. Dan itu pun mekanismenya harus dilihat dari skala wilayahnya. Bertingkat, kalau di tingkat kabupaten berarti yang ditunda sementara di tingkat kabupaten itu. Dan pada konteks kalau misalnya terjadi bencana alam luar biasa, seluruh wilayah Indonesia membuat kemudian betul-betul tahapan tidak bisa dilanjutkan, itu pun prosedurnya adalah tetap harus melalui KPU. Jadi saya kira dalam hal ini kan ada pernyataan ya dari pengadilan negeri yang, ini kan tidak ada mau menunda pemilu, ini hanya penghentian tahapan. Tapi harus diingat di dalam putusan itu disebutkan menghentikan tahapan dan memulai dari awal lagi. Awal lagi itu artinya apa? Perancangan peraturan, penganggaran, penyusunan program, dimulai lagi pendaftaran dan verifikasi partai politik dari awal. Nah, disinilah argumentasi yang betul. Disinilah logika yang saya katakan bisa dikatakan logika yang tidak masuk akal, sulit dipahami, tidak jelas alas hukumnya, dan sangat mencurigakan serta ganjil begitu ya, janggal bisa dikatakan. Jadi saya kira ini yang kemudian oleh kita KPU perlu menyatakan hal yang sangat tegas terkait dengan kepastian tahapan pemilu. Karena pemilu itu kalau demokratis sederhana saja. Prosedurnya
bisa diprediksi dengan baik, tapi hasilnya kita nggak pernah tahu. Itulah kenapa dalam pemilu itu ada tahapan-tahapan yang kita terikat di dalamnya, sebab kita perlu mendapatkan posisi-posisi publik yang masa jabatannya itu tertentu begitu, tidak boleh dilampaui. Ini mudah-mudahan menjadi pemahaman kita bersama. Baik, terima kasih Mbak Titi. Semoga jelas apa yang dijelaskan Mbak Titi dan juga Pak An dalam forum kita pada pagi hari ini, bahwa apakah aturan ini perlu dijalankan atau tidak, tadi sudah dijelaskan. Terima kasih banyak atas penjelasannya Pak An, terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan juga Mbak Titi Anggraini, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Salam sehat untuk Pak An dan juga Mbak Titi. Terima kasih. Terima kasih Mas Titi, Prof. Aan.